Qala hafizahullahu taala at-thaharah. Zikir-zikir seputar thaharah. Thaharah dalam pembahasan fikih tentunya ini, atau kalau kita berbicara mengenai tahar dalam Islam, secara umum thaharah itu ada dua. Thaharah itu ada dua. Ada thaharah hissiyah dan ada thaharah ma'nawiyah. Ada thaharah hissiyah dan ada thaharah ma'nawiyah. Dan ini ma'ruf disebutkan dalam buku-buku fikih juga. Walaupun buku fikih ini cakupannya dengan thaharah hissiyah, bukan thaharah ma'nawiyah. Nah, tapi disebutkan sebagai bentuk bagian dari ta'rif thaharah. Thaharah hissiyah artinya thaharah yang fisik, bersifat fisik. Inilah yang dibahas dalam hukum-hukumnya dalam fikih. Dan yang kedua ada thaharah ma'nawiyah, yakni taharatul qalb. Taharatul qalb, di mana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini juga tersebut dalam sebagian buku-buku fikih, yakni syarah kutub al-fiqh, bahwa yang dimaksud dengan taharatul qalb adalah sucinya hati dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya syirik di sini dengan semua macam bentuknya, akbar, asghar, bahkan anwaul ma'asi secara umum, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu bisa masuk dalam penamaan syirik dalam artian global. Ya, bukan secara istilah, penamaan global. Karena semua orang yang bermaksiat itu menaati hawa nafsunya. Ya. Jadi thaharah hissiyah adalah sucinya hati dari kesyirikan kepada Allah. Masuk di dalamnya maksiat, ya, bersih dari maksiat, dan bersih dari apa? Rasa dengki, iri kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ini thaharah. Sucinya hati dari kesyirikan kepada Allah, dan sucinya hati dari rasa dengki, iri, hasad kepada orang-orang yang beriman. Maka ini thaharah yang lebih penting. Ya, ini sama-sama penting tentunya. Tapi taharatul qalb jangan sampai dilalaikan. Jangan sampai dilalaikan. Jangan seorang mencuci tangannya tapi kemudian mengotori mulutnya. Sekarang orang rame-rame pakai hand sanitizer, ya, untuk membersihkan tangannya. Ya, padahal mulutnya lebih butuh hand sanitizer, ya. Ya, mulutnya lebih layak untuk dibersihkan dibandingkan tangannya. Dibersihkan dari ghibah, dari as-sab, wasyatam, wal la'nah. Nah, mulutnya lebih butuh dibandingkan tangannya. Maka dua jenis thaharah ini selayaknya dibutuhkan atau diwujudkan oleh seorang muslim pada dirinya. Kemudian thaharah, para ulama menyebutkan bahwa maqasidut thaharah itu ada 4. Maqasidut thaharah itu ada 4. Maqasid artinya inti dari thaharah, tujuan thaharah. Intinya thaharah ada 4. Yang pertama tentunya wudu. Yang kedua tayamum. Mandi junub, mandi wajib. Yang ketiga tayamum, pengganti dari keduanya, tayamum. Dan yang keempat apa? Izalatun najasah, membersihkan najis. Membersihkan najis. Ini 4 maqasidut thaharah dalam pembahasan fikih-fikih Islam. Dan kita tidak bahas itu, ya, tentunya. Ini sekedar gambaran global saja. Di sini beliau hafizahullahu taala akan menyebutkan 3 zikir, ya. 3 amalan seputar thaharah yang disebutkan ada zikirnya. Ada zikirnya. Kata beliau yang pertama dukhulul khala, zikir-zikir masuk WC.
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk al-khala. Al-khala di sini adalah tempat buang air. Tempat buang air. Adapun kalau misalnya beda antara al-khala'nya dengan mandinya, kadang-kadang ada satu ruangan khusus untuk mandi, kadang mandi dengan buang air juga di situ. Maka ini tempat buang air, mau masuk tempat buang air namanya al-khala. Buang air besar maupun buang air kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan beliau, dan karena ini menunjukkan al-istimrar, karena ini menunjukkan terus menerus. Beliau alaihi salatu wassalam kalau masuk ke dalam al-khala, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-khubuthi wal khaba'ith. Nah, aku berlindung kepadamu dari al-khubus wal khaba'ith, yakni dzukranu syayatini wa inasuhum. Al-khubus yakni setan yang laki-laki, wal khaba'ith jamak khabithah, yakni setan perempuan. Al-khubus jamak dari khabith dan al-khaba'ith jamak dari khabithah, laki-laki dan setan laki-laki dan perempuan. An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan al-khubus ba-nya ada dua bacaan, bisa di dhamma dan bisa disukun. Bisa dibaca al-khubus, bisa dikatakan al-khubsu. Bisa dibaca al-khubusu, bisa dibaca al-khubsu. Ba-nya disukun. Baik. Allahumma itu asal katanya adalah ya Allah. Ya Allah. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu lihat gak ini, mudah-mudahan terlihat. Gitu ya. Ya Allah. Kemudian huruf nida ini, huruf nida ya dihilangkan. Huruf ya nida dihilangkan. Tersisalah Allah. Ya kan? Kemudian huruf ya ini yang dihilang diganti dengan apa? Huruf mim. Yang ditasydid. Yang didobel. Tasydid. Jadinya Allahumma. Jadinya apa? Allahumma. Jadi ya diganti sama mim. Jadi asalnya ya Allah, berubah jadi Allahumma. Ya-nya diganti dengan mim. Ada dua pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, mengapa penggantinya huruf mim? Kenapa bukan yang lain, huruf yang lain? Ya, kenapa bukan huruf ba misalnya, huruf sin misalnya? Kenapa mim? Pertanyaan yang kedua, kenapa diputar, ditaruh di belakang penggantinya? Kalau memang diganti, kenapa enggak taruh di depan? Sebagaimana ya itu di depan juga, ya Allah. Baik. Ini dua pertanyaan. Jawabannya, pertanyaan yang pertama, kenapa diganti dengan mim? Karena mim adalah huruf yang menunjukkan ta'zim, pengagungan, pembesaran. Ya. Makanya dalam domir-domir, mim didatangkan untuk mengagungkan jamak. Jamak itu kan penghormatan kepada al-jamaah. Misalnya tu jadi tum, anta jadi antum. Ya. Ya, kata betu jadi kata betum. Mim itu memang untuk ta'zim, memuliakan. Makanya jamaah banyak orang ya, domir jamaah itu tu jadi tum ditambahkan mim karena jamaah ini lebih agung dibandingkan sendiri. Ya, lebih baik dibandingkan sendiri. Maka ya diganti dengan mim dikarenakan mim itu huruf yang menunjukkan ta'zim. Jelas sampai sini? Kemudian kenapa dipindahkan ke belakang? Kenapa enggak taruh di depan?
Karena untuk tabarruk dengan nama Allah, agar nama Allah berada di depan. Tabarruk dengan nama Allah agar nama Allah berada di depan. Ini alasan yang pertama, kenapa ditaruh di belakang. Alasan yang kedua, kaidahnya jelas. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasr. Mengedepankan sesuatu yang asalnya di belakang, ya, menunjukkan apa? Pembatasan. Maka kata ya Allah, asalnya Allah datang setelah ya. Lafaz Allah setelah ya. Tapi dia ditaruh di depan. Allahumma. Melahirkan apa? Pengkhususan dan pembatasan. Sehingga makna Allahumma artinya hanya kepadamu ya Allah. Fokus. Maka makna Allahumma lebih dalam dibandingkan ya Allah. Jelas? Makna Allahumma lebih dalam dibandingkan apa? Ya Allah. Karena itulah zikir-zikir atau doa banyak diawal dengan Allahumma. Taib, ini zikir mau masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi atau khubthi wal khaba'ith. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kamar mandi tempat buang air, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya walaupun ada obrolan seputar sanadnya, ya di kalangan ahlul ilm, inna hadhil hushush muhtadarah. Bahwa kamar mandi ini, WC ini dihadiri. Siapa yang hadiri? Setan-setan ada di situ. Dan makna hadis tersebut ya benar sesuai dengan doa ini. Artinya begini. Kalau di dalam WC tidak ada setan, kemudian disuruh mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, padahal tidak ada setan di dalamnya, berarti apa? Ini abas, sia-sia kan begitu. Kurang kerjaan dan syariat tersucikan dari hal semacam itu. Maka ketika kita disuruh berlindung dari al-khubus wal khaba'is di kamar mandi, ketika mau masuk kamar mandi menunjukkan di dalamnya memang ada. Baik. Kemudian dalam sebagian riwayat dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan ada zikir tambahan, yaitu membaca basmalah. Membaca basmalah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang hasan li ghairihi. Ini bisa dihasankan dengan dari seluruh jalan-jalannya. Haditsnya hasan li ghairihi. Ini juga mukhtalaf statusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa ay yaqula bismillah. Satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa ay yaqula bismillah. Tirai yang menutupi pandangan matanya jin dari auratnya manusia ketika dia masuk WC adalah apa? Ucapan basmalah. Karena itulah dalam mazhab Syafi'iyah dianjurkan menghimpun dua zikir ini. Dia membaca bismillahi baru kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, hatta walaupun hadis ini lemah, maka tidak ada masalah beramal dengan hadis yang dhaif dalam fadailul amal, apalagi mengucap basmalah di awal suatu amalan, ini perkara yang masyru'. Ini perkara yang masyru'. Jelas sampai sini? Kalau seorang ingin berhubungan intim dengan istrinya saja dianjurkan membaca basmalah di awalnya, apalagi mau masuk ke tempat yang memang ada setan di dalamnya. Nah, maka ini lebih masyru' lagi. Baik. Kemudian zikir ini juga disyariatkan bagi yang ketika anaknya masuk. Kalau anak kecil mau masuk kamar mandi, mau WC, masuk WC, ya dia sudah bisa baca sendiri, ya silakan anaknya disuruh baca sendiri. Kalau tidak, ya dia yang membacakan. Misalnya dia mengatakan Allahumma inni u'idzuhu kalau anaknya laki-laki, atau bisa juga untuk perempuan dalam takdir al-walad. U'idzu hadzal walad. Allahumma inni u'idzuhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu untuk anakku ini dari al-khubuth wal khaba'ith.
ya, Allahumma inni u'idzuhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Taib, Allahu taala alam bisawab.